Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil dan salat bering salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani, selamat datang anak-anak Ustaz kelas 10 di SMA IT Al-Fat Payakumbuh. Selamat bergabung. Galilah ilmu di sini sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu ulumuddin maupun yang umum. Mudah-mudahan dengan bergabungnya antum di Al-Fat akan menjadi penolong bagi orang tua antum nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Taib, di dalam daftar tertulis di situ jadwalnya adalah IPA, tapi sebenarnya itu adalah fisika ya. Karena jurusan kita di sini adalah IPS, maka lintas minatnya mata pelajaran fisika. Insya Allah untuk pelajaran fisika itu tidak rumit, asal antum mau saja melalui itu saja ya. Dan aktif dalam belajar, tapi sayangnya karena keadaan seperti saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka, maka kita belajarnya melalui daring saja. Tapi itu tidak mengurangi rasa keingintahuan kita dalam majelis ilmu. Taib, Ana akan menyampaikan materinya setelah video pembukaan ini. Semoga apa yang Ana sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Taib, kita langsung saja ke materi. Materi kita itu adalah lanjutan juga dari pelajaran SMP antum semua. Tidak dilebih-lebih, tidak dikurang-kurangi. Cuman nanti pendalaman saja yang agak berbeda. Di sini sampai di sini perkenalan untuk sama Ana. Nanti kita masuk belajar melalui materinya. Nanti setelah ini antum siapkan buku tulis untuk catatan dan alat tulisnya sekalian. Itu nanti materinya antum catat. Pada saat nanti sudah datang ke sekolah, maka bawalah buku itu ke sekolah, guna bagi anak untuk menjadi pedoman kalau ada nanti pengumpulan nilai dari wali kelasnya. Terima kasih, kita lanjutkan ke materi. Nah, untuk di awal pembelajaran kita ini, kita akan belajar pengukuran besaran dan satuan. Ini sama persis dipelajari di SMP di kelas 7 pada awal-awal antum dulu belajar di IPA. Mirip ya materinya itu juga, cuman pendalamannya agak mendalam sedikit daripada adik-adik antum yang SMP. Nah, kita lihat dulu pengertian dari pengukuran ya. Membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran disebut mengukur. Nah, contoh gampangnya, antum akan mengukur tinggi meja dengan menggunakan roll. Berarti antum sudah membandingkan besaran dengan alat ukur. Nah, itu namanya mengukur. Ini materi yang sudah kita pelajari juga ya dulu di waktu SMP antum. Alat bantu dalam proses pengukuran disebut alat ukur. Nah, pada saat antum menimbang massa benda, antum menggunakan timbangan. Itu namanya disebut dengan alat ukur. Pada saat antum mengukur waktu antum bergerak dari rumah menuju sekolah,
antum menggunakan jam atau stopwatch. Berarti antum telah membandingkan lama perjalanan antum dengan alat ukur. Bisa juga antum membandingkan panjang. Apa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang? Ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Nah, itu nanti kita pelajari satu-satu. Kita mengenal alatnya saja dulu ya. Nah, kita lihat alat ukur panjang. Yang pertama mistar. Ya. Pada umumnya mistar dijadikan sebagai alat ukur panjang memiliki dua skala. Yaitu ada skala utama dan skala terkecil. Satuannya yang utama itu dalam sentimeter ya. Yang gambar di samping ini yang di atasnya dalam bentuk sentimeter. Ada skala yang di bawah ini, ya, yang di bawahnya. Ini dalam inci. Ya, ini dalam inci. Nah, skala di dalam sentimeter ini yang gambar di atas ini, skala 1, 2, 3, 4 sampai 30 biasanya roll antum itu. Nah, dia memiliki skala yang paling kecil nilainya itu 1 mm. Cobalah antum lihat garisnya dari titik 0 sampai titik 1. Ya, itu ada 10 garis kecil-kecil. Itulah yang skalanya itu nilainya 1 mm untuk mistar. Ya. Ukur panjang yang kedua itu namanya jangka sorong. Nah, ya, jangka sorong. Dia memiliki atas dua skala. Yang pertama namanya skala Nonius. Ya, yang pertama skala utama, yang kedua skala Nonius. Kita lihat gambar. Nah, inilah bentuknya jangka sorong tersebut. Dia memiliki dua skala. Yang pertama skala utama, sama persis dengan roll. Kemudian ada yang kedua skala Nonius. Dia berbentuk rahang dan bisa digeser. Pada umumnya ketelitian dari jangka sorong ini 0,1 mm. 0,01 mm. Tapi untuk pada gambar ini, pada yang digambar ini, dia memiliki ketelitian 0,05 mm. Nah, kegunaannya untuk skala jangka sorong ini biasanya untuk mengukur lingkaran cincin. Yang paling sering digunakan oleh mekanik-mekanik mobil dan motor. Ya, itu biasa digunakan kalau ada ayahnya yang sebagai mekanik biasanya tahu dengan alat ini. Nanti kita coba lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini panjang kayu ya dari titik 0 sampai ke titik 3. Itu sudah pasti 3 cm. Nah, setelah 3 cm itu kita lihat garis kecil-kecil ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3,5. Kemudian ada lagi ada 2 garis kecil-kecil. Berarti panjang kayu ini 3,7 cm. Nah, ini untuk jangka sorong. Untuk jangka sorong kita lihat 0 yang di bawah ya. 0 yang di bawah itu terletak antara 0,7 dengan 0,8. Berarti kita ambil yang kecil, berarti 0,7. Nah, garis yang di bawah dengan garis di atas yang berdempet pada gambar panah itu ada 6. Berarti 6 dikali 0,05. Berarti hasilnya 0,30. 0,3 ya. Berarti 0,6 ditambah dengan 0,03 berarti hasilnya 0,7 ditambah dengan 0,03 berarti hasil pengukurannya ini adalah 0,73.